lah. Oh enggak juga. Tidak. Halo semuanya. Kami dari Circle 5 ingin mempresentasikan tentang tentang sastra yaitu Terelia. Siapa yang mau next? Oh, ada videoin. Nah, sebelum kita melanjutkan ada nih rules yang harus diterapkan oleh para audiens. Yang pertama, para audiens dilarang bermain HP. Para penjaga boleh mengambil HP yang masing-masing. Jalan. Harus Terakhir depan aku ngirim semuanya video. terkumpul. Yang di cas pun juga harus. Salah satu fun fact tentang Terelia. Jadi Terelia ini lahir di kota Lahat, Sumatera Selatan pada tanggal 21 Mei 1979. Lalu beliau ini adalah orang tua beliau ini seorang petani yang memiliki 6 orang anak, dan Terelia adalah anak yang ke-6. Jadi karya Terelia ini biasanya mengetengahkan nilai moral dan agama, penyampaian yang unik dan sederhana menjadi nilai timbah bagi novelnya. Nah, ini dia sebenarnya namanya bukan Terelia. Ada tahu nggak siapa yang nama asli dia? Tahu dapat hadiah. Depan inisial. Inisialnya D, cuma satu kata. D. Saya tahu ya. Tiara dulu. 9 Modern Lampung dan Universitas Indonesia Fakultas Ekonomi. Kenapa sih dia jadi sastrawan sedangkan dia Fakultas Ekonomi? Awalnya dia tuh mengambil prodi di ekonomi karena dia ingin jadi administrasi. Tapi pada saat itu dia tuh mempunyai kecenderungan hobi yang menarik dan berbeda pada sastrawan yang lainnya. Dia tuh bisa mengembangkan buku-buku Terelia itu dalam 2 genre. Jadi dia memanfaatkan hobi dia itu untuk membuat buku-buku yang banyak pada era sekarang. Jadi sangat rekomendasi untuk kalian yang ingin membaca serial tersebut. Kemudian ada serial-serial yang buku puisi itu ada seperti Aini, Senja di Langit Mekah, sama tentang sebuah kisah. Terus ada novel yang tentang keluarga-keluarga gitu, ada Kisah Sang Penjual Buku, ada Sunset Bersama Rosi, sama tentang kamu. Kenapa mau meninggal? Yang pertama, kami akan menjelaskan beberapa novel tentang karya Terelia yang akan dijelaskan oleh Dispita. Oke, pertama saya akan menjelaskan tentang novel Hujan. Nah, kalau kalian mau lihat bentukan fisiknya itu seperti ini.
Jadi di novel ini, Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin ini, karya Terlian mengangkat kisah seorang anak jalanan dan juga kisah tentang cinta, pengorbanan dan ketulusan yang diceritakan dari sudut pandang seorang gadis remaja bernama Tania. Nah, Tania dan adiknya ini adalah anak jalanan yang kemudian diambil oleh seorang pria yang baik hati yang bernama Danar. Nah, Danar ini seorang pegawai bank yang kehidupannya itu mapan dan kepribadiannya itu penyayang. Jadi seiring berjalannya waktu, si Tania ini menjadi gadis cerdas dan penuh rasa hormat kepada Danar. Namun dalam hati kecilnya, Tania ini menyimpan rasa cinta kepada Danar ini. Tapi begitu, sayangnya Danar ini sudah punya tunangan. Jadi Tania terus buku ini juga nggak berbicara tentang cinta, tapi tersampaikan mengajukan bagaimana seorang belajar untuk ikhlas, memaafkan dan bersyukur atas kehidupan yang dijalaninya. Tania juga menyadari bahwa seperti daun yang jatuh dari pohon, ketika kita tidak bisa memilih takdir, tapi kita bisa memilih bagaimana cara kita menjalani dengan tidak membenci angin saat daun dijatuhkan oleh angin. Sekian. Cinta memang tidak pernah ditemukan, cintalah yang akan menemukan kita. Terima kasih, nasihat lama itu benar sekali. Aku tidak akan menangis karena sesuatu yang telah berakhir, tapi aku akan tersenyum karena sesuatu itu pernah terjadi. Masa lalu, rasa sakit, masa depan, mimpi-mimpi, semua akan berlalu. Seperti sungai yang mengalir, maka biarlah hidupku mengalir seperti sungai kehidupan. Terima kasih. Sampai. Yaitu pergi sebuah kisah tentang menemukan tujuan, kemana Anda pergi melalui kenangan, demi kenangan masa lalu, pertarungan hidup mati untuk memutuskan kemana langkah kaki akan dibawa pergi. Saya akan menjelaskan buku Bumi dari karya Terlian tentang Matahari. Tokoh utamanya ada Ali dan Raib dan Sally. Novel Matahari ini adalah bagian ketiga dari serial Bumi karya Terlian. Buku ini menceritakan tentang petualangan Ali, seorang remaja jenius yang penuh rasa ingin tahu, bersama dua temannya, Raib yang bisa menghilang dan Sally yang memiliki kekuatan listrik. Mereka menjelajahi dunia paralel bernama dunia Matahari. Di sana, mereka menemukan peradaban maju namun penuh rahasia dan juga misteri dan ancaman berbahaya. Ali tidak hanya harus memecahkan teknologi dan sains di dunia itu, tapi juga belajar arti tanggung jawab dan keberanian. Petualangan ini penuh kejutan, membuat mereka semakin matang secara emosional dan intelektual. Novel Matahari karya Terlian pertama kali diterbitkan pada tahun 2016 oleh penerbit Gramedia Pustaka Utama. Jadi novel bertemakan pulang ini seperti ini ya, covernya. Nah, novel bertemakan pulang ini menceritakan tentang petualangan. Terus dia tuh juga menceritakan tentang siapa yang ingin mencari jati diri. Nah, novel ini tuh mengisahkan Bujang yang nama aslinya adalah Agam, seorang pemuda yang harus berjuang di dunia kelam pembunuh bayaran sambil terus merenungkan arti pulang yang sesungguhnya. Novel ini adalah karya yang sangat direkomendasikan bagi teman-teman yang mencari cerita penuh aksi dan makna novel dan makna. Novel ini akan membuat kita berpikir ulang apa arti pulang bagi kita. Coba. Dalam novel tersebut, yaitu diisi dengan tokoh utama yaitu Thomas. Thomas ini adalah seseorang yang finansialnya bagus, tetapi bagi keluarga dia tuh dia buruh. Jadi ada seseorang kakaknya, dia tuh seorang bank, tapi di dalam bank itu suatu waktu banknya bangkrut. Dan para polisi itu mengambil hak-hak banknya dan mengambil uang-uang di dalam bank itu karena banknya si Thomas ini nggak mampu untuk membayar bunga tersebut. Terus dalam perjalanannya Thomas harus menghadapi tekanan dari beberapa pihak, yaitu pihak mafia, aparat pemerintah yang korupsi, terus ada media yang manipulatif, hingga kelompok kepentingan yang
Aceh adalah sebuah narasi yang menyentuh hati tentang ketahanan dan semangat manusia menghadapi bencana. Meskipun tsunami melanda dan merenggut banyak hal yang berharga, termasuk keluarga dan kakinya, Delisa menunjukkan bahwa kekuatan iman dan keikhlasan membantu seorang untuk bangkit dari keterpurukan. Latar belakang bencana yang menghancurkan, cerita ini menggambarkan perjalanan Delisa yang tidak hanya berujung menerima kehilangan, tetapi juga berusaha untuk mengembangkan diri melalui hafalan bacaan. Ini menceritakan betapa pentingnya spiritual dan keyakinan dalam memberikan kekuatan di saat-saat sulit. Melalui kisah ini, pembaca untuk diajak untuk merenungkan nilai-nilai ketabahan, keikhlasan, dan kekuatan iman. Delisa menjadi simbol harapan inspirasi, menunjukkan bahwa meskipun hidup memberikan cobaan yang berat, semangat terus berjuang dan berdoa membawa seseorang menuju pemulihan dan kedamaian. Sedikit kami yang bisa sampaikan. Sebelum kami tutup, ada permainan nih. Jadi sistematis permainan mengirimkan satu perwakilan untuk maju dan mengambil undian yang ada di dalam kotak info. Boleh maju perwakilannya? Sabar. Nomor satu, ada yang mau maju? Nomor satu dua. Boleh ada yang kelompok dua? Kalau ngomong nggak apa-apa. Pakai ide. Oke, sistematisnya kelompok kami akan mengenang saja. Jadi kami akan mengundi kami akan mengasih kalian satu soal nih, dan kami akan mengasih waktu sabar Udah 1, 2, 3. Boleh nggak nengok novel-novel? Novel yang tadi dikasihkan? Boleh. Buku boleh, tapi nggak boleh pakai. Mendapatkan hadiah medali. Boleh silakan kembali ke kelompoknya. Oke, kelompok satu. Apa Pak? Delisa. Iya, Delisa. Dia itu dari Aceh 2014. Yang
semuanya seorang yang bangkit dari keterpurukan yang adanya nilai-nilai keikhlasan dalam hidupnya. Benar tapi nggak apa-apa. Oke, dapat medali hadiah. Bapak dua. Apa? Apa yang membuat novel karya Terelia begitu populer di kalangan pembaca? Jadi novel Terelia ini tuh bisa populer bagi pembaca itu karena dia tuh bersifat kayak menjelaskan petualangan-petualangan atau aksi-aksi yang realistis buat pembaca, apalagi terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Kritik boleh. Makan dulu. Nggak ada nih. Oke, nggak ada. Kami tutup. Terima kasih, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.